Ahlan wa sahlan guys, kali ini kita akan mereview Poco X3 Pro. Sering kita dengar kalau HP ini hanya fokus di bidang performa. Pernyataan tersebut membuat HP ini seakan-akan hanya baik dari segi performa dan kurang baik pada aspek-aspek penting yang lain. Tapi bisa saya katakan bahwa anggapan tersebut kurang tepat. Dan menurut saya HP ini bukan hanya sekedar performa. Mau tahu alasannya? Tonton aja video ini sampai selesai. Pertama-tama kita bahas dari desain dan build quality. Dalam hal ini tidak banyak perubahan dibandingkan Poco X3 NFC, yang artinya HP ini tergolong tebal dan berat. Kekurangan pada varian sebelumnya juga masih hadir di HP ini, yaitu ruang kosong di bawah backdoor yang menghasilkan getaran jika speaker sedang digunakan. Material pada bagian frame dan back masih menggunakan plastik, sedangkan bagian depan sudah diproteksi Corning Gorilla Glass seri 6. Slot yang tersedia menggunakan sistem hybrid, yang bisa dipasang dual SIM tanpa microSD atau satu SIM plus microSD. Untuk layarnya, HP ini dibekali dengan panel IPS LCD dan refresh rate 120Hz. Walaupun terbilang downgrade dari Redmi Note 10 Pro, layar pada HP ini masih bersaing dengan HP-HP di kelas yang sama. Karena mayoritas HP di harga 3 jutaan akan memilih satu dari dua hal, antara panel AMOLED atau refresh rate tinggi. Dan Poco X3 Pro memilih untuk menggunakan refresh rate tinggi, yang mana saya lebih prefer. Imbasnya kita harus menerima kelemahan dari layar IPS, yaitu adanya bleeding di bagian tepi layar dan sekitar tompel, serta kontras yang tidak sebaik layar AMOLED. Untuk kualitas warnanya terbilang standar. Kalian bisa mengubah temperatur layar jika dirasa kurang nyaman. Dan itu yang pertama saya lakukan ketika melihat layar di HP ini yang cenderung cool. HP ini memiliki sertifikasi HDR10 dan security level White Fine L1. Artinya kalian bisa menikmati konten dengan kualitas tinggi ketika streaming. Saya coba untuk menonton video HDR pada YouTube dan warna yang dihasilkan tampak vibrant, walaupun warna hijau agak berlebihan. Keluhan yang saya rasakan adalah video 60 fps yang tidak berjalan mulus. Video akan terasa patah-patah jika menampilkan gerakan dan objek yang kompleks. Selain itu layar mengalami flickering jika menggunakan mode refresh rate tinggi. Tapi hal ini bisa diperbaiki dengan software update, seperti yang kita lihat pada Redmi Note 10 Pro. Untuk kecerahan layar di bawah terik matahari terbilang lumayan, dan masih bisa digunakan dengan baik. HP ini menggunakan speaker stereo dan menghasilkan volume yang seimbang antara keduanya. Hanya saja bass pada speaker earpiece tidak sekuat speaker utama. Kualitas suaranya terbilang oke dan tidak pecah walaupun pada volume maksimal. Sekarang kita bahas performanya. Dengan Snapdragon 860, tentunya HP ini mampu melibas game-game berat yang ada. Dalam pengujian AnTuTu benchmark sebanyak 4 kali, HP hanya mengalami sedikit pengurangan performa. Dan bisa kita lihat, skor yang dihasilkan sangat tidak biasa di HP kelas mid-range. Selanjutnya pengujian 3D Mark Wildlife Stress Test. Lagi-lagi skor yang dihasilkan tinggi banget. Bahkan 3 kali lipat dari Snapdragon 732G pada Redmi Note 10 Pro. Tingkat kestabilannya juga tinggi, yaitu 99%. Pada game PUBG, frame rate yang disarankan terbatas pada ekstrim. Tapi game bisa berjalan mulus di 60 fps, walaupun kalian menggunakan grafik HDR. Suhu HP juga masih terjaga walaupun main agak lama. Untuk Genshin Impact, HP ini juga mumpuni. Karena dengan settingan tertinggi, frame rate yang dihasilkan sekitar 40 fps. Lagi-lagi skor yang fantastis untuk HP dengan harga 3 jutaan. Tapi perlu diketahui, suhu HP terbilang tinggi dan agak mengganggu. Yang jelas kalau Genshin Impact sudah berjalan baik, tentunya mayoritas game-game lainnya akan dihandle dengan mudah. Dan kelebihan lain dari chipset kencang adalah ketahanannya pada tahun-tahun mendatang. Walaupun gitu, HP ini nggak bisa dibilang future proof karena belum mendukung konektivitas 5G. Umumnya ketahanan baterai pada HP ini terbilang baik, kecuali pada beberapa kondisi. Nonton YouTube selama 2 jam penuh menggunakan Wi-Fi, baterai hanya berkurang 14%. Untuk main PUBG Smooth Extreme selama 2 jam, baterai berkurang 34%, dan Genshin Impact settingan tertinggi selama 2 jam, baterai berkurang 67%. Tapi kalian bisa ubah ke grafik yang lebih rendah demi suhu HP yang lebih adem dan baterai yang lebih awet.
Jadi, kegiatan yang benar-benar memacu chipset akan berimbas ke pengurangan baterai yang signifikan. Pengisian daya menggunakan charger bawaan cukup cepat, hanya membutuhkan 1 jam lebih 20 menit untuk mengisi daya sampai penuh. Sekarang kita bahas kameranya. HP ini dibekali dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 20 megapiksel. Fitur yang disediakan juga lengkap banget, dan ada mode manual dari segi fotografi, videografi, dan mode manual pada time-lapse. Dalam kondisi ideal, kamera utama mampu menghasilkan foto dengan warna yang eye-pleasing dan natural. Tapi untuk detailnya, saya akui ada penurunan dibandingkan Poco X3 NFC. Di foto ini terlihat bahwa Poco X3 NFC memiliki detail yang lebih baik berkat resolusi kamera yang lebih tinggi dan proses sharpening yang lebih kuat. Sedangkan Poco X3 Pro lebih baik dari segi warna. Ketika saya coba mengaktifkan mode full resolution pada keduanya, kadang-kadang Poco X3 NFC unggul dengan detail yang lebih baik. Tapi dalam beberapa kondisi, detail yang didapat keduanya terlihat sama. Untuk dynamic range, maka Poco X3 Pro terbilang baik. Seperti sampel ini, yang mana detail pada seluruh bagian dari foto bisa ditangkap oleh kamera, baik pada bagian yang terang ataupun gelap. Karakter dari HP ini lebih mementingkan bagian highlight agar tidak overexpose dan berimbas ke shadow yang agak gelap. Tentunya ini bisa menjadi kelebihan atau kekurangan tergantung kondisi. Dalam kondisi medium low light, HP ini masih bertahan cukup baik. Dan saya sarankan untuk menggunakan mode malam, karena hasil fotonya memiliki warna dan dynamic range yang oke. Selain itu detailnya juga natural dan minim dari noise. Tapi dalam kondisi extreme low light, beda cerita. Karena hasil foto dari mode malam rentan untuk blur akibat getaran tangan kita dan tidak adanya OIS. Solusinya adalah menggunakan mode manual dengan bantuan tripod. Untuk kualitas foto dari kamera ultrawide terbilang kurang baik. Warna kadang-kadang pucat dan kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Detailnya masih oke, asalkan dalam kondisi yang ideal. Tapi jika kita bandingkan dengan Poco X3 NFC, maka terlihat perbedaan yang lumayan signifikan. Poco X3 NFC menghasilkan foto dengan warna dan detail yang lebih baik. Surprisingly, kamera ultrawide pada Poco X3 Pro memiliki mode malam yang mana tidak dimiliki Poco X3 NFC. Sekilas hasil fotonya lebih oke pada Poco X3 Pro. Tapi kalau kita zoom, terlihat bahwa detailnya soft banget dan memiliki efek cat air. Tapi tetap aja kalau kalian males edit foto, mungkin hasil dari Poco X3 Pro lebih cocok untuk Anda. Untuk kamera depannya, jangan berharap banyak dari HP Xiaomi atau Poco, karena seri flagshipnya aja tidak mendapatkan perhatian khusus. Detail pada hasil foto biasa aja, warna dan dynamic range juga kurang konsisten. Untuk perekaman videonya, HP ini sudah mendukung Electronic Image Stabilizer pada semua resolusi dan frame rate yang tersedia. Sayangnya kamera utama hanya mampu merekam video hingga 4K 30 fps, bukan 4K 60 fps. Sedangkan kamera ultrawide dan kamera depan terbatas pada resolusi Full HD 30 fps. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat sampel berikut. Perekaman kamera depan Poco X3 Pro. Yang saya lagi di lapangan jadi agak nggak stabil ya. Gimana menurut Anda stabilan videonya? By the way, ini resolusinya Full HD 30 fps. Bully.
Begitulah review Poco X3 Pro versi Mahir Gadget. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa HP ini bukan hanya sekedar performa. Karena dengan harga yang masih di angka 3 jutaan, HP ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang bisa bersaing dengan mayoritas HP di kelas yang sama. Dan saya nggak lagi bahas performa ya, karena dari segi performa, HP ini jauh di atas rata-rata. Tentunya keberadaan Redmi Note 10 Pro merupakan alasan utama kenapa HP ini dipandang sebelah mata. Dikarenakan Redmi Note 10 Pro hadir dengan paket yang lebih lengkap. Tapi hal ini tidak berarti bahwa Poco X3 Pro buruk pada hal-hal lainnya. Karena beberapa fitur pada Redmi Note 10 Pro hanya eksklusif di HP tersebut dan belum menjadi standar di kelas mid-range. Kelemahan yang paling saya rasakan dari HP ini adalah dimensi serta build quality yang terkesan murahan. Material plastik pada HP ini rentan untuk tergores jika tidak menggunakan pelindung. Kelemahan lain yang banyak orang keluhkan adalah slot hybrid. Tapi menurut saya ini bukan masalah besar, karena dengan harga hampir 4 juta, kalian bisa dapatkan varian internal 256 GB dengan UFS 3.1 standar flagship. Sebelum video ini saya akhiri, ada sedikit iklan dari produk yang saya buat, yaitu selai sofwah. Selai yang disebut halwa tahiniah ini dibuat dari bahan wijen, kacang almond, dan susu. Biasanya kalian nemuin halwa tahiniah ini sebagai oleh-oleh haji. Tapi sekarang kalian nggak perlu jauh-jauh lagi, karena kita sudah produksi dengan kualitas yang tidak kalah. Bagi yang minat, cek aja link yang ada di deskripsi video. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. See you guys next time.